मैं बड़ा था। Halo Gelopers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, yang artinya seorang kakak dan seorang kekasih. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Farhad Samji dan dibintangi oleh Salman Khan sebagai Bhaijan, Pooja Hegde sebagai Bhagya Laxmi, Venkatesh Dagubati sebagai Anaya, dan Jagapati Babu sebagai Nageswar. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bersumpah tidak akan menikah demi menjaga dan melindungi ketiga adiknya. Sumpah ini membuatnya terikat menjadi seorang bujang tua. Ketiga adiknya ini kemudian berinisiatif untuk menjodohkan pemuda itu dengan seorang wanita yang dulu sangat ia cintai. Namun sayang, wanita tersebut sekarang justru sudah menikah dan mempunyai anak. Bagaimanakah akhir dari nasib si bujang tua ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Mahapir adalah seorang menteri. Ia menginginkan lahan yang didiami oleh warga di sebuah kompleks di kota Delhi. Lahan tersebut ingin ia gunakan untuk membangun bisnisnya. Supaya bisa mendapatkan tanah itu, Mahapir meminta kepala polisi agar mengusir warga yang tinggal di sana. Namun hal itu tidak mudah dilakukan karena menurut keterangan dari polisi, warga di wilayah itu dilindungi oleh seseorang yang bernama Bhaijan. Bhaijan adalah pemuda yang sangat kuat. Ia tidak bisa dikalahkan. Selain itu, Bhaijan sangat dicintai oleh warga di sana karena Bhaijan sangat baik dan peduli kepada mereka. Menurut polisi, mengusir warga dari kompleks itu adalah misi bunuh diri. Karena polisi ini berani menolak keinginan Mahapir, ia kemudian dibunuh dengan cara yang sadis. Setelah itu, Mahapir memerintahkan bos mafia yang bernama Tyagi untuk mengusir Bhaijan dan warganya dari kompleks pemukiman tersebut. Tyagi datang ke kompleks pemukiman tersebut untuk mencari seseorang yang bernama Bhaijan. Seketika, kedatangan Tyagi disambut oleh 3 pemuda yang mengendarai moge. Mereka bertiga adalah adik Bhaijan yang bernama Lop, Is, dan Moh. Tyagi kemudian meminta mereka bertiga untuk memanggil abangnya Bhaijan. 3 pemuda keren ini kemudian bersiul dan setelah itu diikuti oleh para warga dengan siulan yang bersahut-sahutan. Mendengar siulan itu, Bhaijan muncul dengan cara yang akrobatik. Ia melempar rompi dari lantai atas rumahnya. Setelah itu, Bhaijan melompat dan memakai rompi itu di udara. Bhaijan kemudian mendarat di atas tanah dan mengucapkan slogan favorit dalam hidupnya, yaitu benar sudah pasti benar, salah sudah pasti salah, karena orang India sangat kuat. Vande Mataram. Vande. Nah, kata Vande Mataram ini merujuk kepada puisi tentang cinta Ibu Pertiwi India, dan ayat dari puisi itu kemudian dijadikan lagu kebangsaan. Setelah mengucapkan slogannya, Bhaijan kemudian mengangkat mobil Tyagi yang diparkir sembarangan. Bhaijan kemudian memperkenalkan diri kepada Tyagi. Izinkan aku memperkenalkan diri. Berkat adik-adikku, aku dikenal dengan sebutan Bhaijan. Kami bujangan dan kami bersumpah tidak akan menikah karena kami tidak menginginkan siapapun. Setelah berkata demikian, Bhaijan memperingatkan para preman yang bersiap menyerang dirinya. Bhaijan tidak mau preman tersebut mati konyol. Mereka harus memikirkan keluarga dan orang-orang yang mereka sayangi. Seketika, para preman mulai membayangkan betapa kuat dan ganasnya Bhaijan saat membantai mereka semua.
Setelah membayangkan betapa beringas dan kejamnya serangan Baijan, para preman itu memilih melarikan diri dan mereka tidak berani berkelahi. Hanya satu pria yang tersisa dan dia adalah Tiagi. Tiagi juga tidak mau mati konyol. Ia bersiap pergi, tetapi Baijan tiba-tiba muncul di hadapannya. Baijan kemudian berkata, "Tiagi, setialah kepada orang yang setia, bukan kepada pengkhianat seperti mereka." Baijan kemudian menunjuk ke arah Mahapir yang berdiri dari kejauhan. Mahapir dikawal ketat oleh bodyguardnya. Ia tampak kesal karena Tiagi takut kepada Baijan. Mahapir berjanji akan membunuh Baijan suatu hari nanti. Sementara Baijan, ia justru menantang Mahapir bertarung dengan dirinya saat itu juga. Tetapi Mahapir tidak mau. हो गया तो हो गया, कोई गलती थोड़ा ना कर ली। नेक्स्ट फैक्ट ये है वो हमारे बड़े भाई हैं। Lob, Is, dan Moh atau Lob Ismoh ketahuan punya pacar dan mereka dimarahi oleh pamannya. Baijan sudah bersumpah untuk tidak punya pacar. Ia bahkan tidak mau menikah demi menjaga Lob Ismoh. Lob Ismoh juga siap melakukan hal yang sama. Mereka bertiga sudah berjanji tidak akan menikah agar bisa saling melindungi dan menjaga kerukunan persaudaraan seperti yang Baijan lakukan. Akan tetapi, saat ini Lob Ismoh justru mengkhianati Baijan karena mereka secara diam-diam punya pacar. Paman Nadim kemudian menceritakan rahasia masa lalu yang membuat Lob Ismoh tercengang. Ternyata Baijan dan ketiga adiknya itu tidak punya hubungan darah. Baijan adalah anak yatim piatu. Ia bertemu dengan Lob Ismoh di panti asuhan saat ketiganya itu masih kecil. Suatu hari panti asuhan terbakar dan Baijan bertaruh nyawa menyelamatkan Lob Ismoh. Setelah kejadian itu, Baijan bersumpah akan melindungi dan menjaga ketiga adiknya. Bahkan, ia rela tidak menikah demi sumpahnya itu. Baijan kemudian melakukan tugas seorang kakak sekaligus menjadi ayah dan ibu bagi adik-adiknya. Mendengar cerita Paman Nadim, Lob Ismoh akhirnya sadar jika hati Baijan begitu mulia. Mereka merasa bersalah telah mengkhianati kakaknya sendiri. 3 gadis cantik mendatangi Paman Nadim. Mereka adalah kekasih Lob Ismoh. 3 darah ini curhat kepada Paman Nadim. Mereka mengaku tidak sanggup hidup tanpa cinta Lob Ismoh. Oleh karena itu, mereka bertiga butuh bantuan Paman Nadim dan 2 temannya agar menyatukan cinta mereka tanpa harus menyakiti hati Baijan. Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah mencarikan jodoh untuk Baijan. Masalahnya adalah Baijan tidak punya wanita idaman. Ia juga kaku dan dingin terhadap para wanita. Terakhir kali, Baijan jatuh cinta dengan wanita bernama Bagia. Tetapi, kenangan itu sudah lama berlalu. Menurut keterangan Paman Nadim, Baijan cinta mati dengan Bagia. Namun, ia tidak bisa menikahinya karena Baijan terikat akan sumpah untuk menjaga Lob Ismoh. Paman Nadim meminta Lob Ismoh mencari Bagia dan menjodohkannya dengan Baijan. Paman Nadim bahkan sangat yakin jika Bagia saat ini juga pasti belum nikah karena ia masih mengharapkan cinta Baijan. Lob Ismoh kemudian segera berangkat ke kota Mumbai untuk mencari wanita yang bernama Bagia. Lob, Is, dan Moh menemukan Bagia di kota Mumbai. Wanita itu sedang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan putranya. Itu artinya Bagia ternyata sudah menikah. Lob Ismoh tampak sangat kecewa. Mereka gagal menyatukan Baijan dan Bagia. Seketika, Baijan muncul di ruang pesta. Ia menyusul Lob Ismoh ke Mumbai setelah Paman Nadim memberitahu Baijan bahwa ketiga adiknya itu berangkat untuk mencari Bagia. Baijan tampak bahagia saat bertemu dengan Bagia. Ia teringat akan masa lalu mereka ketika Baijan main film bareng Bagia dan mereka saling jatuh cinta. Namun sayang, petualangan cinta mereka kandas karena Baijan memilih untuk tidak menikah demi membesarkan adik-adiknya. Setelah itu, hati Baijan hancur ketika Bagia memperkenalkan suami dan anaknya. Bagaimanapun, Baijan tetap menyembunyikan perasaannya itu. Lob Ismoh berdoa meminta supaya Baijan menemukan jodohnya. Seketika, mereka mendengar suara seseorang berkata, "Sampai jumpa lagi, Bagia." Lob Ismoh menoleh dan mencari sumber suara tersebut. Ternyata, seorang wanita turun dari taksi dan wanita cantik ini bernama Bagia. Ketika Bagia datang ke tempat itu, mendadak hujan turun.
Bagya segera berlari ke arah patung Yesus. Ia meminta bantuan Lop Ismo untuk memindahkan patung itu agar tidak diguyur hujan. Setelahnya, Bagya memperkenalkan diri. Nama lengkap wanita itu adalah Bagya Laksmi, dan ia berasal dari India Selatan, yaitu di wilayah Hyderabad. Bagya adalah seorang peneliti barang antik. Ia akan menghabiskan waktunya di kota Delhi selama 1 bulan untuk sebuah penelitian. Saat ini, Bagya sedang mencari rumah kontrakan. Dan kebetulan, Baijan punya rumah untuk disewa. Lop dan teman-temannya kemudian membawa Bagya bertemu dengan Baijan. Baijan membawa Bagya keliling memeriksa rumah yang akan ia sewa. Selama berkeliling, Baijan tampak sangat dingin dan kaku. Ia tidak peduli dengan Bagya. Ternyata, Lop Ismo kompak ingin menjodohkan Bagya dengan Baijan, dan Bagya pun setuju. Hanya saja, Baijan yang tidak merespon. Bagya mulai akrab dengan Lop Ismo. Ia menceritakan tentang keluarganya. Bagya mengaku punya kakak laki-laki yang bernama Anaya. Anaya sangat menyayangi keluarga dan anak-anak. Ia juga begitu menyayangi Bagya. Menurut Bagya, Anaya adalah pria yang sangat lemah lembut dan ia tidak menyukai kekerasan. Lop Ismo terpaksa berbohong kepada Bagya. Mereka bertiga bilang jika abangnya Baijan juga lemah lembut dan tidak suka kekerasan. Mereka berbohong agar Bagya bisa jadian dengan Baijan. Padahal ketika mereka sedang ngobrol, Baijan justru sibuk membantai sniper yang menyelinap masuk ke wilayah kediamannya. Sniper itu terpental jatuh di atas mobil yang menimbulkan suara berisik. Bagya penasaran dan ia bertanya, tetapi Baijan mengatakan jika yang terjatuh hanyalah pecahan kaca. Baijan juga tidak mau Bagya tahu karakternya yang akrab dengan kekerasan. दिल से और जब इमोशनल होते हैं ना और जब गुस्सा आता है तो Di mata Bagya, Baijan adalah sosok yang lembut dan cool. Ia semakin jatuh hati kepadanya. Bagya mulai mendekati pemuda itu, dan ia pada akhirnya berhasil memenangkan hati Baijan. Suatu hari ada sebuah mobil yang melintas begitu kencang. Mobil ini hampir saja menabrak Bagya. Baijan segera menyelamatkan gadis itu. Mobil tadi kemudian menghilang begitu cepat. Di kesempatan yang berbeda, Bagya berbicara empat mata dengan Baijan. Ia penasaran siapa nama Baijan yang sebenarnya. Baijan menjelaskan jika ia seorang yatim piatu. Sejak kecil ia tidak punya nama. Orang-orang memanggilnya dengan kata-kata kasar seperti "Hei kau, bajingan, yo dengar." Hingga pada akhirnya, Lop Ismo lahir dan mereka mulai memanggil Baijan dengan sebutan Bai yang artinya kakak dan Jan yang artinya sayang. Baijan mulai terbiasa dengan nama panggilan itu, dan pada akhirnya orang-orang juga memanggilnya dengan sebutan Baijan. Bagya menelpon kakaknya Anaya. Ia ingin memperkenalkan Baijan kepada keluarganya. Bagya kemudian menunjukkan video Baijan. Anaya senang melihat penampilan Baijan. Ia terlihat tampan dan ramah. Anaya kemudian meminta Bagya membawa Baijan ke rumah mereka. तुम्हारी और उनकी बहुत जमेगी. He's like आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा. Bagya dan Baijan berangkat ke Hyderabad dengan menaiki MRT. Di dalam kereta, Bagya bercerita banyak tentang Anaya. Sejak ayahnya tiada, Anaya bertindak selaku abang, sekaligus ayah bagi Bagya. Satu hal yang dibenci Anaya adalah kekerasan. Seketika, Bagya dan Baijan diserang oleh para penjahat. Baijan tidak mengalami kesulitan berarti dalam mengatasi sekelompok preman yang menyerang dirinya. Meskipun terkepung di dalam MRT, ia tetap memberikan perlawanan yang cukup ciamik. Ketika Baijan berkelahi dengan para penjahat, Bagya menelpon Lop Ismo. Mereka bertiga segera datang ke TKP untuk membantu abangnya itu. Bagya akhirnya tahu jika Baijan adalah pria yang penuh dengan kekerasan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hidup abangnya Anaya. Anaya pasti tidak akan menyetujui hubungan mereka. Ini bukan kekerasan Bagya, ini pembelaan diri. Ucap Baijan berusaha untuk meyakinkan kekasihnya itu.
adikmu ini pembohong. Mereka bilang kau adalah pria yang benci kekerasan. Tetapi kenyataannya kau adalah pria yang sangat kejam. Ucap Bagya membantah Baijan. Ketika mereka sedang sibuk berdebat, seorang penjahat melempar kapak ke wajah Bagya. Dan secepat kilat, kapak itu berhasil ditangkap oleh Baijan. Tidak lama kemudian, Tyagi muncul di stasiun kereta. Kemunculan Tyagi membuat dirinya menjadi tersangka. Baijan menuduh jika Tyagi sebagai dalang di balik semua serangan yang menimpa mereka. Tetapi Tyagi membantah. Aku tidak melakukan semua ini dan target serangan bukanlah Baijan, melainkan Bagya. Ucapan Tyagi membuat Bagya kaget. Ia seakan tidak percaya dengan ucapan tersebut. Tyagi kemudian meyakinkan Bagya dengan menjelaskan duduk perkaranya. Hari itu, Tyagi bertemu dengan Mahapir. Tyagi mengira jika Mahapir akan memberikannya pekerjaan. Tetapi ternyata, Mahapir justru memberikan pekerjaan berdarah itu kepada orang lain. Ia membayar seorang sniper untuk membunuh Bagya. Sniper ini datang ke wilayah Baijan. Dan ia mulai membidik. Namun di saat bersamaan, Baijan muncul tepat waktu dan membunuh sniper itu. Tidak hanya itu, Mahapir juga membayar pembunuh untuk menabrak Bagya. Tetapi, lagi-lagi, wanita itu justru diselamatkan oleh Baijan. Dan kali ini, Mahapir kembali mengirim orang-orang untuk menyerang Bagya di kereta MRT. Orang yang menginginkan kematian Bagya adalah bos mafia yang bernama Nageswar. Nageswar adalah musuh bebuyutan Anaya. Ia merupakan bos mafia terbesar di Hyderabad. Nageswar membuat para menteri dan penguasa ketakutan. Bahkan Mahapir juga tunduk kepada perintah Nageswar. Karena itulah Mahapir memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Bagya. Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi, Bagya mulai merasa bersalah. Ia meminta maaf. Bagya bahkan meminta Baijan agar pergi dan menjauh dari hidupnya karena masalah yang dialami oleh Bagya akan menjadi beban buat Baijan. Baijan tentu saja tidak akan membiarkan nyawa kekasihnya itu dalam bahaya. Ia akan melakukan apapun demi melindungi Bagya. Ketika mengetahui niat tulus Baijan, Bagya akhirnya sadar dan ia mulai menerima Baijan. इनके भाईजान Baijan akhirnya bertemu dengan kakak sulung Bagya yang bernama Balakrishna atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Anaya. Baijan disambut baik oleh keluarga Anaya. Ketika Baijan hadir di sana, mendadak ibu mertua Anaya sadar dari komanya setelah ia terbaring selama 8 tahun. Baijan kemudian dianggap membawa keberuntungan bagi keluarga Bagya. Setelah terbangun, nenek Bagya kemudian memberikan restu terhadap hubungan Bagya dan Baijan. Baijan dan ketiga saudaranya kemudian diajak makan siang. Di saat itulah Anaya memuji kebaikan Baijan. Baijan dianggap membawa keberuntungan bagi keluarga itu. Kedatangannya justru membuat nenek Bagya sadar dari komanya. Baijan tampak senang. Ia pun membalas pujian Anaya dengan begitu percaya diri sambil berkata, "Tenanglah, ibumu akan sembuh. Dia akan mulai berjalan dan bahkan berlari." Semua orang tertawa mendengar ucapan Baijan. Tetapi seketika mendadak nenek Bagya dikabarkan meninggal dunia. शुभ कदम you call the शुभ Nageswar merencanakan serangan besar-besaran terhadap keluarga Anaya. Rencana itu diketahui oleh Tyagi. Tyagi segera memberitahu Baijan agar menghentikan serangan tersebut. Baijan menemui Nageswar. Di saat itulah Nageswar curhat tentang dendamnya kepada Anaya. Ayah Nageswar adalah seorang pengusaha kopi yang sukses. Suatu hari, anaknya Nageswar menyelundupkan narkoba di dalam paket pengiriman kopi. Dan tindakannya itu kemudian diketahui oleh polisi. Nageswar kemudian menyuap polisi itu supaya kasusnya tidak dibawa ke ranah hukum. Ternyata polisi ini tidak mau, yang membuat Nageswar terpaksa membunuhnya. Keluarga polisi itu tidak terima, tetapi mereka tidak berani melawan Nageswar. Pada akhirnya, keluarga polisi ini kemudian melaporkan kasus tersebut kepada Anaya, karena Anaya adalah pria yang jujur dan ia disegani di masyarakat. Anaya kemudian mengangkat kasus itu ke ranah hukum yang membuat ayah Nageswar tertangkap polisi karena dia adalah pemilik perusahaan kopi tersebut. Akibat syok berat, ayah Nages kemudian terkena serangan jantung dan meninggal dunia.
Nages kemudian dendam terhadap Anaya. Ia bersumpah akan membalaskan dendamnya itu dengan membunuh keluarga Anaya satu persatu. Dan dimulai dari orang yang paling disayangi oleh Anaya, yaitu Bagya. Itu sebabnya Nages mengincar nyawa Bagya. Setelah mendengar cerita Nageswar, Baijan justru menyimpulkan jika pria itu adalah seorang yang sombong, egois, dan juga jahat. Ia tidak mengoreksi dirinya, namun sibuk mencari kesalahan orang lain. Sangat disayangkan jika ayah Nageswar harus meninggal dunia hanya karena kejahatan yang dilakukan oleh anaknya Nages. Nageswar tidak terima dikatain sombong, egois, dan jahat. Ia siap memberi ampunan kepada keluarga Anaya dengan syarat Anaya harus tunduk kepada dirinya, kemudian meminta maaf dan juga mencium kaki Nageswar. Baijan tidak terima jika Anaya harus minta maaf dan mencium kaki Nageswar. Ia mencari cara agar bisa menghentikan serangan Nages ke kediaman Anaya. Baijan kemudian mendapatkan panggilan telepon dari Tyagi. Menurut Tyagi, satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Nages adalah preman yang bernama Rowdy Anna atau penjahat Anna. Sayangnya, Rowdy Anna sudah lama menghilang dari dunia premanisme. Baijan harus segera menemukan Rowdy Anna sebelum Nageswar meluluh lantahkan keluarga Bagya. Malam itu Nages mengirimkan beberapa penjahat untuk menyerang rumah keluarga Bagya. Baijan dan adik-adiknya menghabisi semua penjahat tadi. Aksi mereka kepergok Anaya. Pria itu murka. Ia tidak ingin Bagya menikah dengan pemuda yang melakukan kekerasan. Baijan kemudian menjelaskan bahwa mereka harus melawan Nages dengan cara kekerasan karena Baijan tidak mau melihat Anaya mencium kaki Nages seperti yang Nages instruksikan. Anaya kemudian menjawab, "Aku siap menerima penghinaan itu demi melindungi keluargaku." Tindakan Anaya membuat Baijan terkesima. Ia tidak menyangka jika Anaya sanggup merendahkan dirinya demi keselamatan keluarga dan juga adiknya. Menurut Baijan, Anaya adalah putra terbaik yang diinginkan oleh seorang ibu. Dia adalah suami terbaik yang diinginkan oleh seorang istri dan kakak terbaik yang diinginkan oleh seorang adik. Terkesan akan kemuliaan hati Anaya, Baijan siap menyerahkan hidupnya untuk pria itu. Anaya menemui Nages dan ia berlutut mencium kakinya. Tindakan Anaya membuat Baijan menangis. Sementara Nages, pria itu tampak jumawa. Setelah Anaya dan Baijan pergi dari rumahnya, Nages justru bersikap licik. Ia ternyata tidak akan mengampuni keluarga Anaya. Kematian ayahnya harus ditebus dengan kematian keluarga Anaya. Keesokan harinya, Nages memerintahkan anak buahnya untuk menyerang kediaman Anaya. Serangan itu dipimpin oleh adik Nages yang bernama Yoges. Yoges, adik Nages, kemudian menelpon abangnya. Ia membiarkan ponsel tetap menyala agar Nages bisa mendengar suara kematian keluarga Anaya. Para penjahat mulai memberondongi kediaman Anaya membabi buta dan menewaskan semua keluarga Anaya. Ternyata semua itu hanyalah khayalan Nages semata. Karena kenyataannya, keluarga Anaya sudah berangkat ke Delhi. Rumah itu kosong. Bagya akan menikah di rumah Baijan. Nages sangat kesal. Ia segera menelpon Mahapir yang berada di kota Delhi. Baijan adalah musuh Mahapir, sementara Anaya adalah musuh Nages. Karena itulah Nages dan Mahapir bekerja sama untuk menghabisi Anaya dan juga Baijan. Sebelum menikah, Baijan memberitahu ketiga adiknya bahwa mereka bukanlah saudara kandung. Meskipun demikian, Baijan menjaga mereka seperti adiknya sendiri. Lop Ismoh sudah mengetahui rahasia itu dari Paman Nadim. Meskipun demikian, mereka tetap tidak bisa membendung air mata yang terus menetes. Mereka terharu dengan kebaikan hati seorang Baijan. Setelah dipeluk tiga adiknya, Baijan kembali dipeluk oleh calon istrinya. Bagya mengaku jika dirinya adalah wanita yang sangat beruntung karena ia bisa mengenali dan juga mencintai Baijan. Ketika pesta pernikahan berlangsung, terjadi ledakan hebat yang mengguncang area tersebut. Nages datang dengan membawa pasukannya untuk menghabisi Baijan dan Anaya.
Sebelum membunuh Baijan, Nages terlebih dahulu menembak mati Tyagi karena selama ini Tyagi selalu membocorkan rahasia Mahapir dan Nages kepada Baijan. Setelah itu, Nages bersiap menembak Baijan, tetapi secepat kilat Baijan menendang batu bata ke arah Nages. Pistol itu kemudian terjatuh. Setelahnya, sebuah mobil melesat cepat siap menabrak Baijan. Anak buah Nages menyerang Baijan dan ketiga saudaranya, tetapi mereka terlalu kuat. Ketika Baijan sibuk bertarung, putri kecil Anaya keluar dari rumah. Ia segera dicegah oleh Bagia, tetapi Nages secepat kilat menembak mereka berdua. Bagia dan keponakannya selamat setelah Paman Nadim mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. Setelah itu, Anaya yang diserang bertubi-tubi oleh beberapa penjahat menggunakan golok. Meski terluka, Anaya tidak melawan. Ia justru meminta Bagia masuk ke dalam rumah bersama anak, istri, dan ibunya. Tetapi, pada akhirnya Bagia tertangkap. Adik Nages yang bernama Yoges siap memenggal kepala Bagia. Di saat bersamaan, ibu Anaya segera berdoa kepada dewa agar mengubah hati putranya. Dan sejurus kemudian, Anaya berhasil membunuh Yoges dan menyelamatkan Bagia. Pria ini berubah pikiran berkat doa sang ibu. Anaya ternyata adalah Rodi Ana, atau penjahat Ana yang terkenal di Hyderabad. Dia adalah musuh bebuyutan Nages. Ketika Bagia masih kecil, hidupnya terancam bahaya karena musuh Anaya selalu mengincar nyawa adiknya Bagia. Sejak saat itu, Anaya bersumpah tidak akan melakukan kekerasan lagi. Ia ingin melindungi hidup adiknya dengan menempuh jalur damai. Tetapi kali ini, Anaya menemukan kembali performa terbaiknya menjadi seorang Rodiana. Nages terus menyerang Baijan. Sementara Rodiana, ia pada akhirnya bisa melepaskan diri dari pegangan para penjahat. Nages kembali bernafsu menyerang Baijan. Tetapi serangannya justru membunuh adiknya yang lain. Kini Nages sudah kehilangan semuanya. Dua adiknya tewas dalam pertarungan tersebut. Nages mengambil golok dan berniat membunuh Anaya. Tetapi ia justru ditikam oleh Mahapir. Mahapir menikam Nages karena selama ini Nages selalu mengancam polisi dan bahkan para menteri seperti Mahapir. Nages terlalu mendikte kekuasaan dan juga kekuatan Mahapir. Di saat sekarat, Nages sadar akan kesalahannya. Ia menyesal telah berbuat jahat yang mengakibatkan Nages harus kehilangan ayah dan kedua adiknya. Setelah itu, Nages berlutut meminta maaf kepada Anaya. Pertarungan terakhir tersaji antara Baijan dan saudaranya melawan Mahapir dan anak buahnya. Anaya sengaja tidak ikut campur karena Mahapir adalah musuh Baijan. Ia ingin memberikan kesempatan kepada Baijan agar menghabisi Mahapir menggunakan tangannya sendiri. Dalam pertarungan itu, Baijan dan saudara-saudaranya kalah. Kepala Baijan bahkan dipukul berulang kali menggunakan batu. Dan pada akhirnya, ia tidak bergerak sama sekali. Di saat itulah Mahapir mengumumkan kematian Baijan dan ia meminta orang-orang yang ada di tempat itu agar mengungsikan diri karena kawasan itu akan menjadi milik Mahapir. Tetapi sejurus kemudian, Lop Ismo dan Bagia bersiul untuk memanggil Baijan. Mereka mencoba membangunkan pria itu. Warga di kompleks juga ikut-ikutan bersiul. Mereka kompak membangunkan Baijan. Di saat itulah keajaiban terjadi. Baijan mulai siuman dan mengucapkan slogan favoritnya. Benar sudah pasti benar. Salah sudah pasti salah. Karena orang India sangat kuat. Pandey Mataram. Baijan mendapatkan kekuatannya dan ia mampu bangkit dan berdiri. Setelah itu, Baijan menantang Mahapir dengan berkata, Bring it on. Setelah itu, terjadi perkelahian dahsyat antara Baijan dan Mahapir.
Film ditutup dengan adegan di mana Baijan membuka bajunya. Setelah itu ia mengikat kepalanya. Baijan menghantam Mahathir menggunakan kepalanya berulang kali. Shut up. Dan film pun berakhir.